terima kasih semuanya ya. Kalau kalian berada pada dalam keadaan sehat, ya sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Semoga perlindungan Allah selalu senantiasa berada pada diri kita masing-masing. Ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita berupa nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dapat berada pada jalan kebenaran, berada pada jalan keistiqomahan, berada pada jalan yang diridhai oleh Allah, dan terlebih kita dapat hadir ke sekolah guna mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti mana biasanya. Salawat berakhir salam sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga dengan seringnya kita bersalawat kepada beliau, mudah-mudahan kitalah hamba-hambanya, umat-umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di hari pembalasan kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekalian, di sebelah sana Bapak lihat ada bangku yang kosong. Siapa yang tidak hadir? Selamat. Bapak Muhammad Hendra, cuman Nadia sakit Pak. Sakit. Baik, kalau memang sakit, sama-sama kita doakan semoga teman kita Hendra diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan oleh Allah, sehingga teman kita dapat hadir ke sekolah seperti biasa untuk belajar bersama-sama kita di sini. Ya. Baik Anda sekalian, beberapa waktu lalu kita membahas tentang meneladani perjuangan dakwah Rasul di Arab. Nah, baik, sebelum kita memasuki pada materi yang akan kita bahas nanti, Bapak mau tanya terlebih dahulu, siapa tadi yang sholat subuh di rumah? Tadi pagi sholat subuh. Baik, alhamdulillah semuanya sholat subuh. Lalu siapa yang tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah menyalami kedua orang tuanya? Baik, alhamdulillah semua menyalami kedua orang tuanya sebelum berangkat ke sekolah. Nah, kenapa Bapak bertanya demikian? Jadi ini nanti ada kaitannya tentang materi yang sudah kita bahas minggu lalu dan materi yang akan kita bahas pada hari ini nanti. Ya, terus sekalian, minggu lalu kan kita membahas tentang meneladani perjuangan dakwah Nabi di Mekah. Nah, mengenai perjuangan dakwah Nabi di Mekah, siapa yang masih ingat ada apa saja yang dibahas pada minggu beberapa waktu lalu? Ya, silakan Haji. Pertama Ya, baik, benar ya. Terima kasih Haji. Jadi yang pertama adalah tentang Rasulullah Nabi. Kira-kira mengenai Rasulullah Nabi apa saja sih yang disinggung pada waktu itu? Siapa? Masih ingat? Deva, baik silakan Deva. Diangkat pada 17 Ramadan usia 40 tahun sekaligus menerima wahyu yang pertama oleh malaikat Jibril. Terus wahyu pertama Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hiro. Al-Quran turun berangsur-angsur 22 tahun 2 bulan 22 hari. Baik, terima kasih Bu Deva. Nah, jadi dibahas pada Rasulullah Nabi itu singkatnya adalah bagaimana perjalanan Nabi ketika awal sekali menerima wahyu melalui siapa? Malaikat Jibril. Dan pada saat itu juga sebagai petanda bahwa awal mula Nabi diangkat menjadi Rasul. Benar sekali, terima kasih Bu Deva. Lalu yang selanjutnya itu pertama tentang Rasulullah Nabi. Kemudian yang kedua ada ajaran pokok Nabi di Mekah, ya. Nah, mengenai ajaran pokok Nabi di Mekah ini ada beberapa. Ya, kalau saya tidak salah ada 2 ya. Siapa yang masih ingat? Ya, silakan Rizky. Akidah dan akhlak Pak. Iya, benar sekali. Terima kasih Rizky. Jadi untuk yang kedua itu pembahasannya adalah tentang ajaran pokok Nabi di Mekah. Nah, jadi tentang ajaran pokok Nabi di Mekah itu ada tentang akidah dan ada tentang akhlak. Yang pertama adalah tentang akidah. Ya, jadi di sini Nabi memfokuskan bagaimana untuk mengajarkan tentang keyakinan, tentang ketauhidan, dan keyakinan apa? Tentang keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah lah yang patut kita sembah, bahwasanya Allah lah Tuhan yang esa, bahwasanya tiada tempat kita bergantung selain Allah.
Kemudian yang kedua adalah tentang akhlak. Nah, jadi ini juga menjadi salah satu ajaran pokok Nabi di Mekah pada saat itu, di mana Nabi memfokuskan juga atau menitikberatkan bagaimana untuk berakhlakul karimah, di mana hal ini ditunjukkan oleh Nabi melalui contoh-contoh dan teladan-teladan Nabi yang dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi bagaimana ia berperilaku berakhlakul karimah yang baik terhadap sesama muslim pada saat itu. Nah, itulah yang diajarkan oleh Nabi ketika Nabi berdakwah, awal mula berdakwah di Mekah, dan ajaran pokok yang diajarkan yaitu tentang akidah dan akhlak. Mengenai akhlak, ya, mengenai akhlak ini akan mempertampilkan satu buah video yang dapat menginspirasi kita. Mari sama-sama kita saksikan pada tayangan video berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Aisyah, ini aku, ayahmu. Oh, ayah, silahkan masuk. Ada apakah gerangan, ayah? Anakku, aku hendak bertanya, adakah kebiasaan Rasulullah yang belum aku kerjakan? Wahai ayah, engkau adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Tidak ada kebiasaan Nabi yang belum pernah ayah lakukan, kecuali satu. Oh ya? Apa itu? Wahai ayahku, setiap pagi dikala Rasulullah melewati pasar, beliau menyempatkan diri menyuapi seorang pengemis Yahudi buta yang ada di sana. Hanya itu saja? Baiklah, akan aku lakukan. Di manakah engkau, sahabatku? Sudah beberapa hari engkau tidak datang. Sudah tiada lagi yang menyuapiku makan. Mungkin itu orangnya. Engkaukah itu, sahabatku? Sudah lama engkau tidak datang. Duduklah. Mana makanan untukku? Aku sudah lapar. Cepat, cepat. Kau tahu tidak kabar tentang Muhammad si pendusta itu? Aku dengar pengaruhnya semakin luas. Entah sihir apa yang dia gunakan. Bisa-bisanya ia mengaku rasul. Memangnya siapa dia? Hei, mana makanannya? Jangan diam saja. Kau kasar sekali. Aku rasa engkau orang yang berbeda. Siapa engkau sebenarnya? Aku orang yang biasa memberikanmu makanan. Bohong. Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku. Kenapa? Engkau berbeda. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapa aku dengan lemah lembut. Ia menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, dan menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah aku temui orang sebaik itu. Pantasnya, dialah yang menjadi seorang rasul. Engkau benar, Bapak. Aku memang bukan dia. Hah? Lalu, siapa engkau? Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Namaku Abu Bakar. Lalu, kemana sahabatku yang biasa datang itu? Engkau yakin tidak tahu? Tidak. Orang yang engkau maksudkan itu sudah meninggal 2 hari yang lalu. Apa? Sudah meninggal? Benarkah? Benar, Bapak. Aku bahkan turut menguburkannya. Oh, mengapa orang sebaik itu meninggal? Padahal aku belum sempat membalas kebaikannya. Dia orang yang terbaik yang pernah aku temui di muka bumi ini. Bahkan melebihi saudara-saudaraku sendiri. Namanya pun aku tidak tahu. Bapak, maukah aku beritahu siapa orang itu sebenarnya? Siapa dia? Dialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah Muhammad.
Benarkah apa yang kau katakan? Oke, nah jadi berdasarkan tayangan video yang kita saksikan tadi ya, di situ dijelaskan bahwa diceritakan tentang Nabi Muhammad SAW yang selalu memberikan makanan kepada siapa? Kepada salah seorang buta, seseorang yang buta, di mana orang yang buta ini ya, dia adalah orang Yahudi, ya, bukan orang Islam. Nah jadi hal ini merupakan contoh teladan yang sangat menginspirasi sekali bagi kita, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu tidak hanya sekedar menyampaikan berupa teori, tapi praktek, ya. Praktek apa? Praktek bagaimana berperilaku, berakhlak kepada sesama manusia. Tidak hanya kepada sesama muslim, tapi ke semua manusia. Jadi hal ini patut kita contoh dan kita teladani. Makanya tidak dapat dipungkiri bahwa pada Al-Quran dijelaskan bahwa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwasanya sungguh telah ada suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua lagi, yang ketiga apa? Pembahasan yang ketiga dari tahun singkat. Baik, Rizka, silakan Rizka. Strategi dakwah Nabi yang dilakukan secara rahasia dan terang-terangan. Oke, baik. Nah, jadi pembahasan yang ketiga maksudnya adalah strategi dakwah Rasul di Mekah, di mana ada dua strategi yang dilakukan, yakni tentang dengan cara terang-terangan dan secara rahasia. Nah, baik. Jadi beberapa hal yang kalian sampaikan itu adalah benar adanya, ya, semua benar. Dan sesuai dengan pertanyaan di awal tadi Bapak bertanya, siapa yang tadi sholat subuh, siapa yang tadi berangkat dari sekolah ke rumah menyalami orang tuanya. Jadi ada kaitannya dengan materi minggu lalu, dan ada pula kaitannya dengan materi yang kita bahas nanti, di mana dengan kalian sholat subuh tadi subuh, ya, berarti kalian sudah mengaplikasikan apa yang kita pelajari beberapa waktu lalu, yang tentang ketauhidan ataupun tentang akidah, ya, akidah terlebih dahulu. Di mana tentang akidah ini adalah mengajarkan tentang ketauhidan, mengajarkan tentang keesaan, ya, keyakinan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kalian sholat tadi subuh berarti kalian sudah menunjukkan bahwasanya kalian benar-benar sudah mengaplikasikan bahwa ajaran Nabi itu yang pertama adalah tentang akidah, yakni keyakinan. Dengan sholat berarti kalian juga sudah melaksanakan apa yang sudah kita pelajari beberapa waktu minggu lalu. Oke, kemudian yang kedua adalah akhlak. Tadi Bapak bertanya siapa yang menyalami orang tuanya ketika berangkat ke sekolah. Semua menyalami, alhamdulillah. Itu berarti juga kalian sudah menerapkan apa yang sudah kita pelajari beberapa waktu lalu, yakni tentang akhlak. Nah, jadi seperti itulah kita layaknya seorang orang yang berpendidikan, ya. Berarti hal itu sudah sangat bagus sekali, dalam artian apa yang sudah kita pelajari sudah kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, jadi semua yang kalian sampaikan itu adalah benar. Makanya Bapak bertanya terlebih dahulu, apa tentang kaitan yang Bapak tanya dengan materi yang akan kita bahas pada minggu lalu dan materi yang akan kita bahas nantinya. Baik, jadi semua yang kalian lakukan itu adalah benar. Oke, baik, mari sama-sama kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Jadi hari ini metode pembelajaran kita adalah dengan metode project based learning, di mana nanti kalian akan berdiskusi kelompok sesuai kelompok masing-masing dan mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing pula, dengan nanti kelompok lain memberikan pertanyaan feedback mengenai materi yang disajikan, ya. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, ya, di mana materi kita tadi sesuai yang Bapak sampaikan di awal adalah tentang meneladani perjuangan dakwah Nabi di
di Madinah. Ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah tentang meyakini kebenaran dakwah Nabi di Madinah, kemudian menunjukkan sikap semangat ukhuwah dan kerukunan sebagai ibrah dari sejarah strategi dakwah Nabi di Madinah. Kemudian yang ketiga menganalisis substansi, strategi dan keberhasilan dakwah Nabi di Madinah. Dan yang terakhir adalah menyajikan keterkaitan antara substansi dan strategi dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nah, oke, baik. Nah, jadi materi kita hari ini adalah tentang meneladani perjuangan dakwah Nabi di Madinah. Sebelumnya Bapak mau bertanya terlebih dahulu. Kira-kira siapa yang tahu atau yang sudah membaca terlebih dahulu materi hari ini? Kenapa sih Nabi Muhammad SAW itu harus hijrah dari Mekah ke Madinah? Pak, ya Deva silakan. Karena wafat istrinya yaitu Siti Khadijah dan wafat pamannya Abu Thalib, yaitu pembela agama. Baik, benar sekali ya. Nah, jadi salah satu penyebab Nabi Muhammad SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama itu adalah benar adanya yang dikatakan oleh si Deva ya, bahwasanya wafatnya istri, siapa istrinya? Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib, di mana kedua orang ini adalah orang yang sangat mendukung, orang yang sangat mensupport kegiatan-kegiatan Nabi. Kedua orang ini orang yang sangat semangat dalam mendukung Nabi dalam mensiarkan agama, semangat dalam mendukung Nabi untuk melawan para kafir Quraisy. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah adanya rasa sedih yang dirasakan oleh orang-orang Madinah karena melihat beban Rasulullah itu sangat Madinah yang menemui Rasul di Bukit Aqabah pada waktu itu ya, di mana mereka menemui Nabi untuk apa? Untuk memeluk ajaran Islam. Kemudian yang keempat menyusul adanya 73 orang dari Madinah ya, di mana mereka itu dari Madinah ke Mekah untuk menemui Nabi, bahwasanya mereka mengajak Nabi untuk hijrah ya, untuk hijrah ke Madinah, ke kampung kami, ibaratnya seperti itu kalau bahasa kita ya, dengan perjanjian bahwa orang-orang Madinah pada waktu itu berjanji akan melindungi Nabi, pengikut-pengikut Nabi dan keluarga-keluarga Nabi. Kemudian yang kelima alasannya adalah adanya pemboikotan ya, adanya pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu ya. Nah, jadi itu beberapa alasan yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu harus hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, selain itu perintah hijrah dari Mekah ke Madinah ini juga atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Nabi diperintahkan oleh Allah untuk hijrah, untuk mensiarkan agama, berpindah. Jadi itu sekilas tentang materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, untuk selanjutnya seperti biasa kita akan berdiskusi kelompok. Jadi masing-masing kalian silakan bentuk kelompoknya masing-masing, dimulai dari sekarang. Silakan. Nah, baik. Jadi ini kelompoknya ya, ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, jadi masing-masing kelompok boleh ke depan untuk mengambil alat dan bahannya. Silakan. Masing-masing kelompok. Silakan. Kelompok 1. Deva ini. Kelompok 2. Kelompok 3. Untuk pembahasannya kelompok 1 boleh ditulis notulennya. Kelompok 1 adalah tentang awal mula hijrah Nabi ke Madinah. Untuk kelompok 2 substansi dakwah Rasul di Madinah. Dan untuk kelompok 3 tentang strategi dakwah Nabi di Madinah. Jadi masing-masing kelompok silakan dibuat materi sesuai dengan suku bahasa yang Bapak kasih tadi dan didiskusikan. Oke, silakan kelompok 1 dimulai.
silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang awal hijrah ke Madinah. Nah, pertama di sini yaitu wafat istri Nabi dan pamannya sebagai pembela utama dari ancaman kafir Quraisy. Dan yang kedua yaitu adanya penduduk Madinah sedih melihat Rasul karena beban Rasul berat. Yang ketiga yaitu adanya 13 orang Madinah menemui Rasul di Bukit Aqabah untuk memeluk Islam. Dan selanjutnya menyusul 73 orang dari Madinah yang menemui Nabi di Mekah untuk menjaga Rasul hijrah ke Madinah. Setelah itu adanya pemboikotan oleh kafir Quraisy pada Rasul dan pengikutnya. Sekian presentasi kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, dari pemaparan kelompok 1, presentasi dari kelompok 1, silakan dari kelompok lain yang ingin bertanya dimulai dari sekarang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Kotima dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, coba sebutkan dalil dari Allah yang menyuruh Nabi untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Kotima yang dari kelompok 3 dengan pertanyaan dalil yang menyatakan tentang perintah Nabi agar berhijrah dari Mekah ke Madinah, yaitu perintah untuk berhijrah adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikut-pengikut setianya. Adapun dalil dari Al-Quran Nakli yang memerintahkan untuk berhijrah adalah surah An-Nisa ayat 97. Berikut adalah bunyi dari surah An-Nisa ayat 97. Innal ladzina tawaffahumul al-malaikatu zalimi anfusihim fisihim qalu bima kuntum qalu akanna mustadu mafina fil ardi qalu wa alamat takun ardu Allahi wa shimatan fasuhajiru biha fa walaika wa hum jahannamu wasa'a masir. Adapun terjemahnya sebagai berikut: sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri kepada mereka. Malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, adalah kami orang-orang yang terlindas di negeri Mekah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk berhijrah sebab kezaliman kaum Quraisy di kota Mekah semakin menjadi-jadi, sehingga bukan hanya sekedar menyulitkan dakwah dan perkembangan Islam, tetapi sudah sampai pada tahapan yang membahayakan nyawa Rasulullah SAW. Dalam Islam, peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ini merujuk pada perpindahan dari Mekah ke kota Yasrib atau Madinah di tahun 622 Masehi. Meskipun sebelum hijrah ke Madinah, beberapa umat muslim sudah hijrah ke Hasyah, namun kembali lagi ke Mekah. Dari pertanyaan Dari kelompok 1 sangat bagus sekali ya, dan audiens ataupun penanya-penanya dari kelompok lain juga sangat aktif ya, juga sangat bagus sekali. Jadi diharapkan semuanya bisa demikian. Jadi diharapkan kita bisa belajar secara mandiri dengan apa yang telah kita terapkan pada saat sekarang ini. Untuk itu mari kita beri aplaus untuk kelompok 1 dan untuk kita semua. Baik, untuk kesempatan kali ini ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, silahkan Dodi.
Baik, bagus sekali. Terima kasih Dodi ya. Jadi kesimpulan pada pembahasan kita hari ini tentang meneladani perjuangan dakwah Rasul di Madinah pada pembahasan awal mula hijrah Nabi di Madinah adalah di mana memang dalam mensiarkan agama itu tidak mudah dan tidak gampang, tidak semudah membalikkan telapak tangan, sangat sulit sekali ya. Bahkan Nabi itu pernah mengalami ejekan, cemoohan, bahkan Nabi pernah dilempari pakai kotoran kambing, pakai batu-batuan dan lain sebagainya. Jadi memang dalam mensiarkan agama itu tidak mudah, sangat sulit sekali. Nah, sekarang kita hanya tinggal meneruskan. Tugas kita adalah bagaimana meneladani begitu semangatnya perjuangan Nabi dalam mensiarkan agama. Kita hanya menjalankan apa yang diperintahkan Allah, mengikuti sunnah-sunnah Rasul, menjalankan apa yang dikatakan pada hadis-hadis beliau, dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita sangat bersyukur pada saat sekarang ini kita tidak lagi berjuang berperang melawan kafir Quraisy seperti yang dialami Nabi. Kita hanya meneruskan, kita hanya tinggal mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, baik Anda sekalian, jadi setelah ini nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Coba nanti kalian kerjakan tugasnya di rumah tentang peristiwa-peristiwa penting kenapa Nabi harus berhijrah dari Mekah ke Madinah beserta tambahkan dalil Nabi atas perintah Allah Nabi harus berhijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi nanti boleh dikerjakan, dan untuk hari ini cukup sekian dan kita lanjutkan pada minggu depan. Boleh dipersiapkan lebih matang lagi untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Untuk itu untuk hari ini cukup sekian. Jika ada kesilapan dan kesalahan Bapak mohon dimaafkan. Sama-sama kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada kesilapan Bapak mohon dimaafkan, pada Allah Bapak mohon ampun. Bapak akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.